Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali, berjumpa masih dalam media daring pada pertemuan yang ke-7. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita iftitahi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-7 ini kita membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Sebelum kita masuk pada penduduk benua, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan dinamika. Penduduk senantiasa berubah dari jumlah, distribusi dan komposisinya, berarti mengalami perubahan dari jumlahnya bisa bertambah, bisa berkurang, dan distribusinya atau persebarannya juga mengalami perubahan, serta komposisinya, jumlah laki-laki, perempuan, jumlah usia tua, usia muda, usia bayi, jumlahnya berbeda. Lalu yang menyebabkan jumlah ini berbeda apa? Tentunya ada beberapa faktor, yaitu jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, ini mengalami perubahan. Lah, perubahan keadaan penduduk itu disebut dengan nama dinamika penduduk. Oke, kita bisa memahami sedikit tentang dinamika. Kita lanjutkan. Kita masuk pada dinamika penduduk Asia atau perubahan keadaan penduduk di wilayah benua Asia. Berdasarkan data World Population Dataset WPDS pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Sangat besar sekali. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta jiwa. Itu pada tahun 2015, berarti sudah 5 tahun yang lalu. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam waktu 10 tahun. Bisa dibayangkan jumlahnya begitu besar. Otomatis nanti jumlah kebutuhan pokok juga akan bertambah. Jumlah kebutuhan akan tempat tinggal juga bertambah. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Sedangkan wilayah pedalaman Asia itu jumlah penduduknya relatif sangat jarang. Kita lanjutkan. Ini adalah peta benua di dunia, peta-peta di dunia. Bisa kamu lihat di sini. Kalau Asia itu kita lihat dari sini, ya sampai ini wilayah Asia sangat besar, sehingga jumlah penduduknya juga terbesar di dunia. Itu kita lanjutkan. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nama Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Human Development Index atau HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, umurnya panjang-panjang. Nah, di atas 80, 82, 83, berarti rata-rata penduduk di negara tersebut usianya sangat panjang. Di atas 60, di atas 60, 70, 80. Itu sudah panjang. Kemudian lama pendidikan yang lebih lama, artinya pendidikan dari kecil
sampai selesai itu lama sekali. Tidak hanya sampai SMA, berarti lebih tinggi dari itu. Bahkan bisa sarjana strata 1, S1 atau S2, itu sangat tinggi. Dan juga pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Pendapatannya rata-rata penduduk itu tinggi sekali. Ini bisa Anda lihat di sini ya, yang berwarna hijau ini ya, yang berwarna hijau itu adalah wilayah atau wilayah-wilayah yang memiliki pendapatan sangat tinggi. Kalau di Asia bisa kita lihat di sini Indonesia berwarna kuning. Ini berarti wilayah Asia ini ada yang mempunyai pendapatan di bawah menengah ke bawah, ini menengah ke bawah. Ini bisa Anda lihat, dicermati di sini. Anda bisa mencermati keterangan yang ada di sini. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ini bisa Anda lihat ras Mongoloid, ya, orang-orang Mongolia, orang-orang Mongoloid itu bisa Anda lihat, bisa Anda cermati. Kemudian kita masuk pada yang kedua, dinamika penduduk benua Amerika. Penduduk benua Amerika pada tahun 2005 mencapai 888 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015, 5 tahun yang lalu, mencapai 987 juta jiwa, hampir 1 miliar. Dalam kurun waktu 1 tahun, pertambahannya 99 juta jiwa. Sebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan wilayah barat Amerika Serikat. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya, sedangkan di bagian utara dan selatan benua Amerika relatif jarang penduduknya. Ya, sangat jarang penduduknya. Di bagian tengah ini terdapat beberapa sabana dan stepa di wilayah Amerika Serikat. Ini bisa Anda lihat, nih peta Amerika, ya minimal kita tahu Amerika, sering melihatnya berarti kita semakin tahu. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chili, Brasil, dan sejumlah negara lainnya. Negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan negara yang lain. Negara dengan kualitas penduduk sedang tadi Paraguay, saya ulang kembali, Bolivia, dan sejumlah negara lainnya. Ini bisa Anda lihat di sini, ini benua Amerika, ini Amerika. Jadi Amerika itu ada yang tinggi ya, kualitas tinggi, berarti kan HDI-nya tinggi, dan ini adalah yang biru itu menengah ke atas, kekuatan HDI-nya, berarti ekonominya menengah ke atas. Ada yang kuning juga ini. Berarti yang kuning juga ini berada di posisi menengah ke bawah. Di daerah di sini ini ada di Bolivia, kemudian Paraguay, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Ini Anda bisa melihat ya, ini. Suku Indian, kita masuk pada suku Indian dan Eskimo merupakan penduduk asli Amerika. Berarti di Amerika itu penduduk aslinya adalah orang Indian dan Eskimo. Orang Indian, orang Eskimo berada di Amerika sebelah utara. Kita lanjutkan, ini adalah orang suku Indian. Nah, bisa Anda lihat, bisa cermati. Ini adalah orang-orang Eskimo yang hidup di Samudra Arktik atau Kutub Utara. Orangnya menggunakan baju yang sangat tebal. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid dari
Eropa atau yang berkulit putih. Mengapa orang kulit hitam itu kok sampai ke Amerika padahal itu bukan penduduk asli ras Negroid, karena dibawa oleh Inggris atau orang-orang Eropa yang datang ke Amerika, yang dulu Amerika dijajah oleh Inggris. Orang-orang Inggris membawa orang-orang Negroid. Pada saat itu orang-orang Negroid dijadikan budak. Pada ada masa perbudakan pada saat itu. Kemudian datanglah orang-orang ras Kaukasoid dan Negroid ke sana. Ini pada masa perbudakan dulu. Nah, ini adalah ras Mongoloidnya, juga ada yang datang ke Amerika. Penduduk asli Amerika Serikat sebagian besar menganut agama Kristen, sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Selain itu terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau ateis. Budaya Amerika juga terlihat dari gaya berbusana, olahraga dan makanan. Produk budaya seperti jeans, sepatu baseball, topi koboi, dan sepatu boots merupakan budaya Amerika. Hamburger, hotdog, keripik kentang, dan makaroni juga menjadi contoh budaya makanan dari Amerika. Dalam bidang seni, banyak karya seni yang dijadikan kiblat atau ditiru masyarakat atau warga dunia, seperti film dan acara-acara televisi. Yaitu film-film di Hollywood itu banyak ditiru, dijadikan rujukan oleh pembuat film-film di negara-negara lain. Kalau di India ada namanya Bollywood, kalau di Amerika Hollywood. Nah, ini banyak meniru film-film yang berasal dari Amerika. Kita lanjutkan, ini bisbol. Nah, kalau Anda belum tahu, ini olahraga bisbol. Nah, ini adalah hotdognya, ini makanannya, makan dari sana. Kita lanjutkan, kita masuk pada dinamika penduduk Eropa. Dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Sehingga dalam waktu kurun 10 tahun ada sekitar penambahan sekitar 12 juta. Sehingga penambahannya tidak terlalu signifikan. Kemudian penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya di sekitar pantai tetapi juga sampai pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Jadi yang di Jerman itu hampir-hampir rata, dari pantai sampai pedalaman penduduknya rata padat, begitu maksudnya. Ini kita lihat nih benua Eropa itu di sini, sampai di sini. Ya, ini sampai wilayah ini. Ya, ini Eropa. Ini ya, sampai sini ini Eropa. Wilayahnya itu benua kecil yang menyatu dengan benua Asia. Nah, ini peta persebaran penduduknya. Berarti di sini sangat padat, yaitu di Amsterdam, Belanda. Ini di sini wilayah yang agak kemerahan ini menunjukkan padat. Yang di wilayah utara di sini berarti agak keputihan, berarti sangat jarang. Ini agak kuning putih, ini juga tidak terlalu padat. Wilayah Madrid, Spanyol ini tidak terlalu padat di sini. Di sini sangat jarang. Kita lanjut. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi dan tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur kualitasnya tergolong tinggi. Negara dengan kualitas penduduknya sangat tinggi diantaranya adalah Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol.
Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu satu suku bangsa Nordik yang mempunyai ciri-ciri fisik, yaitu memiliki rambut pirang, bola matanya berwarna biru, tengkoraknya panjang, dan mukanya sempit. Nah, ini berada di wilayah Eropa Barat dan Utara, yaitu di Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, Jerman bagian utara. Ini orangnya bisa Anda lihat, ini adalah orang-orang Nordik. Kemudian yang B, bangsa Alpen atau yang kedua, yaitu ciri fisiknya rambutnya hitam, bola matanya hitam, tengkoraknya lebar dan tidak terlalu tinggi. Ini berada di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, Jerman bagian selatan. Kemudian bangsa Mediteran juga demikian, rambutnya masih hitam, kemudian matanya juga hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan, Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Ini orang-orangnya. Ya. Kemudian kita lanjut, yang ke D adalah bangsa Slavia. Ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Ini orang-orang itu tadi bisa Anda lihat. Ini orang bangsa Slavia. Kita lanjutkan. Bangsa Dinarik. Bangsa Dinarik. Bangsa Dinarik mempunyai ciri rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Nah, ini bangsa Dinarik. Kita lanjutkan. Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah, dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik, yaitu Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. Kita lanjutkan, kita masuk pada yang keempat, pembahasan tentang dinamika penduduk benua Afrika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171.000.000 jiwa. Itu pada tahun 2015, 5 tahun yang lalu. Sebelumnya, pada tahun 2005, itu hanya mencapai sekitar 906 juta jiwa, berarti 1 miliar kurang. Jadi selama 10 tahun mendapat penambahan 265 juta jiwa. Sebaran penduduk benua Afrika juga tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Ya, karena gurun ya memang tidak ada tanaman, kering, sehingga tidak bisa dihuni, sulit dihuni oleh manusia. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, bagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Ini petanya untuk benua Afrika, berarti di sini di bagian utara ini termasuk ini penduduknya juga lumayan. Di bagian di sini banyak gurun, ya tidak ada penduduknya. Ini bisa Anda lihat, ini gurun Sahara yang ada di sini, ini gurun Sahara, ini gurun Kalahari. Ini tidak ada penduduknya, hampir seluruhnya tidak ada penduduk. Hampir tidak ada penduduknya. Kita lanjut, ini juga demikian, berarti konsentrasi penduduk berada di sini. Yang merah-merah ini penduduknya banyak di sini. Kemudian di sini daerah gurun sangat jarang. Kualitas penduduk benua Afrika umumnya relatif rendah berdasarkan kriteria Human Development Index atau HDI. Tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi.
Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk yang rendah di antaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan bangsa mayoritas atau penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa, yaitu suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Ini suku Kikuyu, ya, suku Kikuyu. Kemudian yang B adalah ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami wilayah Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah, atau Laut Tengah itu sering disebut dengan nama Laut Mediterania, dan terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih ya, dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit, ya, sangat sedikit. Yang kedua adalah suku pribumi, merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Ini adalah suku Pygmy, orang suku Pygmy tadi. Kemudian budaya Afrika dapat dilihat dalam wujud seni, bahasa, dan agama. Karya seni dapat berupa ukiran kayu, kerajinan dari kulit, dan alat musik. Kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki-laki dan perempuan, perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang, dan orang asing. Musik dan tari penduduk asli Afrika menggunakan bahasa tradisi lisan, yaitu menggunakan mulut atau yang lain, ya, tradisi lisan begitu. Kemudian penduduk Afrika menganut beragam agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan, jumlah pemeluk agama Kristen lebih banyak dibandingkan agama Islam dan Hindu. Di kawasan Asia Tengah, jumlahnya terbanyak adalah penganut animisme. Adapun di kawasan Asia Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Antara lain yang dianut oleh penduduk Afrika adalah Yahudi dan Katolik Roma. Agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika adalah Yahudi dan Katolik Roma. Kita lanjutkan, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu keadaan penduduk atau dinamika penduduk wilayah benua Australia. Ini wilayahnya benua Australia, bisa Anda lihat di sini. Nah, ini Australia. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya adalah 20.400.000 jiwa. Kemudian selama 10 tahun mengalami penambahan 3.500.000 jiwa, sehingga menjadi pada tahun 2015 jumlah total penduduknya adalah 23.900.000 jiwa. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklimnya tropis, sangat kering, panas dan kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yaitu lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota-kota besar. Daerah kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Berarti di daerah tengah itu jarang penduduknya, hanya berada di sekitar di tepi-tepi pantai. Ini benua Australia, berarti penduduknya ya di tepi-tepi begitu. Yang bagian tengah ini sangat jarang. Ini petanya yang ada warnanya ini coklat, ini penduduknya di sini. Yang bagian tengah kan putih, ini berarti jumlah penduduknya sedikit sekali. Ini jadi yang tadi yang putih ini, ya, yang putih ini adalah jarang penduduknya. Kita lanjut.
Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi, berarti HDI-nya tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidupnya menunjukkan panjang, ya tadi panjang, yaitu dengan kategori tinggi yaitu 82 tahun. Berarti di sana usia rata-rata itu masih banyak orang-orang berusia 82 tahun, berarti sangat sangat tua-tua begitu. Intinya angka harapan hidupnya tinggi, tidak banyak yang meninggal dunia di usia muda. Artinya kesehatannya terjamin. Kalau kita lihat di peta tadi yang berwarna hijau tadi ya, Australia berwarna hijau berarti HDI-nya tinggi. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik, kondisinya sangat bagus. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, yaitu mencapai 42.880 dolar. Kemudian sebagian besar yaitu penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah 7% Asia, kemudian aborigin dan lainnya 1%. Penduduk Australia asli adalah aborigin. Kemudian kedatangan orang-orang Kaukasoid dari Inggris. Kemudian berdatanganlah orang-orang Inggris datang ke Australia sehingga memenuhi wilayah benua atau negara Australia tadi. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar dari Inggris dan Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar Cina dan India. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan, Buddha dan Islam, Hindu, serta sejumlah agama lainnya. Biasanya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara-negara di Eropa. Kita lanjutkan, kita masuk pada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sebelum kita masuk pada perubahan ruang, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ruang. Ruang itu apa? Kemudian nanti kita kupas apa juga yang dimaksud dengan interaksi. Coba ruang kita harus tahu dulu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tempat tinggal. Ini pengertian ruang secara sosiologi. Ini pengertiannya, berarti suatu tempat di permukaan bumi yang digunakan untuk makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Atau dengan arti yang sangat mudah, ruang ini bisa diartikan wadah atau tempat. Misalkan ada, kalau kita lihat kecil itu ruang kelas, atau kita besarkan atau ruang kamar di rumah kita. Kalau kita luaskan namanya satu RT, ada RT. Ruang RT itu tempat, wadahnya. Kemudian ada kelurahan atau desa. Kemudian ada kota, negara, bahkan benua. Ini namanya ruang, yaitu tempat aktivitas manusia seluruhnya atau hewan atau dan tumbuhan. Kita lanjut. Kita masuk pada apa yang dimaksud dengan interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang satu, atau dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Itu namanya interaksi. Jadi ada hubungan timbal balik. Suatu contoh, seseorang mengucapkan salam, orang lain menjawab. Ini juga disebut sebagai interaksi. Sudah terjadi namanya interaksi sosial. Lebih-lebih terjadi namanya kerjasama. Terjadi namanya kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang sosial dan seterusnya. Itu adalah interaksi sosial. Bisa antara satu orang dengan orang lain, antara satu orang dengan kelompok. Misalkan seorang mubalik mengucapkan salam, kemudian para jamaah menjawabnya. Nah, ini termasuk interaksi antara individu dengan kelompok. Kemudian ada kelompok dengan kelompok, ada interaksi, yaitu pertandingan sepak bola antara kelompok kesebelasan A dengan kesebelasan B. Itu juga termasuk interaksi sosial.
Jadi interaksi itu sangat luas. Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Ada aksi, orang mengucapkan salam, itu namanya aksi. Orang menjawab salam namanya reaksi. Berarti ada aksi, ada reaksi. Itu dalam interaksi sosial. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya itu dalam artian pengaruh perubahan tempat atau wilayah dan hubungan timbal balik antar wilayah tersebut baik di wilayah Asia maupun dengan benua lainnya juga atau antar benua satu dengan benua yang lain. Suatu contoh nih, kita ambil contoh. Ini misalkan ini pada awal mulanya permukaan di bumi ini berupa hutan belantara. Ini ketika jumlah manusia itu masih sedikit. Kemudian seiring perkembangan zaman jumlah manusia semakin banyak. Untuk memenuhi kebutuhan pangan maka manusia membutuhkan lahan pertanian. Maka hutan ini ditebang, kemudian dijadikan sebagai lahan pertanian. Lama-kelamaan jumlah manusia semakin bertambah, manusia juga memikirkan bagaimana kebutuhan tentang tempat tinggal. Anaknya banyak, kemudian membutuhkan tempat berteduh, tempat tinggal yang nyaman. Sehingga sebagian besar lahan pertanian ini berubah menjadi lahan permukiman. Sehingga berubah menjadi wilayah permukiman atau sering kita namakan dengan nama kota. Ini masih kita namakan desa. Nah, antara kota dan desa ini terjadi interaksi sosial, terjadi hubungan timbal balik yang saling ada ketergantungan. Masyarakat kota juga tidak bisa hidup tanpa masyarakat desa. Begitu juga dengan masyarakat desa juga tidak bisa hidup dengan masyarakat kota. Tidak bisa hidup tanpa hubungan antara masyarakat desa dengan kota. Ini saling-saling semuanya membutuhkan. Orang desa, orang kota membutuhkan bahan makan pokok dari desa. Sebaliknya orang desa juga membutuhkan bahan jadi yang berasal dari kota, membutuhkan baju untuk sebagai sandangnya, begitu. Sehingga terjadi interaksi sosial. Intinya ini terjadi alih fungsi lahan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian, kemudian menjadi permukiman. Sehingga dari alih fungsi lahan ini terjadi pengaruh antar ruang, ini terjadi pengaruh sehingga terjadi hubungan timbal balik. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dan dengan kota. Ini dalam arti sempit. Jadi terjadi interaksi atau kerjasama antara desa dengan kota. Ini saling menguntungkan. Desa juga diuntungkan, wilayah kota juga diuntungkan. Dan dalam skala luas dapat terjadi interaksi atau hubungan timbal balik ini bisa terjadi antar negara, antar benua, dan seterusnya. Ini namanya terjadi interaksi. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan. Dari hutan menjadi lahan pertanian, dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman, bahkan dibangun suatu perusahaan atau lahan industri. Serta dari lahan pertanian akan menjadi lahan permukiman. Ini terjadi perubahan. Adapun pengaruhnya bagaimana? Yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, sehingga bagi negara pemasok barang akan mendapatkan keuntungan. Terjadi tadi namanya interaksi. Suatu barang yang tidak bisa diproduksi di suatu negara bisa terjadi hubungan timbal balik. Contoh, Indonesia tidak bisa memproduksi otomotif, alat-alat otomotif seperti mobil dan sepeda motor. Maka mendatangkan dari negara lain, yaitu negara Jepang. Bagi negara yang memasok barang tadi akan mendapatkan keuntungan laba yang besar. Sedangkan
negara yang mendatangkan tadi juga diuntungkan, akan menikmati fasilitas barang tersebut. Kemudian juga ada jasa pengiriman yang dimanfaatkan oleh negara lain. Seperti Singapura memanfaatkan sebagai pelabuhannya pelabuhan transito yang merupakan jasa yang sangat besar bagi keuntungan negara. Ini sama-sama terjadi interaksi yang sangat menguntungkan. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Bagaimana pengaruhnya? Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Jadi interaksi tersebut terjadi karena manusia bisa saling bertemu, mengadakan pertemuan antar negara. Kemudian atau melalui telekomunikasi, melalui telepon, atau kalau sekarang ada namanya WhatsApp, Facebook dan seterusnya. Ini termasuk melalui media komunikasi. Yang selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Bagaimana pengaruhnya? Peristiwa budaya di suatu masyarakat dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat di daerah lain. Artinya budaya-budaya tersebut ini keluar masuk antar wilayah atau antar daerah. Sehingga budaya-budaya asing itu bisa masuk ke Indonesia, budaya Indonesia juga bisa masuk ke wilayah asing, sehingga saling mempengaruhi. Sehingga budaya masyarakat luar negeri itu ditiru oleh masyarakat Indonesia secara langsung, yaitu melalui media internet, ya, melalui sarana media komunikasi tadi. Sehingga sedikit banyak mempengaruhi budaya di Indonesia. Hasil budayanya dari makanan, dari pakaian, itu mempengaruhi. Kalau di Amerika ada hamburger, maka hamburger ini masuk merambah ke Indonesia. Sekarang sudah banyak namanya kue hamburger dan seterusnya. Itu masuk ke Indonesia. Ini budaya-budaya sebagian. Celana jin itu juga demikian. Budaya sana kemudian masuk ke Indonesia. Kemudian cara berpakaiannya juga demikian. Itu sedikit banyak mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia. Kemudian pengaruh budaya dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik, bagaimana pengaruhnya? Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Contoh, di Israel terjadi perselisihan dengan negara Palestina. Maka Indonesia juga mengecam tindakan Israel dengan cara bagaimana? Memutus hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Ini bentuk sebagai pengaruh terjadi perubahan tadi. Kemudian pengaruh perubahan interaksi ruang terhadap kehidupan pendidikan bagaimana? Banyak negara berkembang mengirimkan pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju dengan cara beasiswa. Indonesia mengirimkan mahasiswa yang berprestasi untuk belajar ke Singapura, belajar ke Malaysia, belajar ke Jerman, belajar ke Jepang, belajar ke Universitas Al-Azhar Mesir, belajar ke Zaman dan seterusnya. Nah, ini adalah bukti atau adanya pengaruh perubahan interaksi antar ruang di antar benua. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini Anda cermati, Anda kerjakan. Ini ada juga di buku halaman, insya Allah kalau nggak salah halaman 31. Coba Anda kerjakan, atau ini video ini Anda hentikan sebentar di pertanyaan ini, kemudian Anda tulis, kemudian nanti Anda jawab, kemudian nanti Anda kirim
atau Anda tulis di buku kemudian nanti diserahkan ketika masuk. Sekian dari saya, kita akhiri pada pertemuan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.